Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring di pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan, tiada sakit lagi sesudahnya, amin ya robbal alamin. Dan kalian siapkan buku, alat tulis, LKS kalian, dan juga konsentrasi kalian untuk bisa mendengarkan pembelajaran ini. Dan sebelum mulai kita baca doa dulu. Baca doa, dimulai. Ya, sekarang kita lanjutkan yang interaksi dalam ekosistem. Itu kan ada interaksi komponen biotik dan komponen abiotik. Sekarang yang keduanya adalah interaksi antar komponen biotik. Nah, interaksi antar komponen biotik ini pada dasarnya itu terjadi karena faktor kebutuhan energi setiap makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem tersebut, sehingga hal tersebut dapat terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Nah, interaksi antar komponen biotik ini yang pertama ada yang disebut namanya adalah rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, arus energi, dan ada siklus materi. Kita mulai ke yang pertama, yaitu rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Itu adalah urutan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Jadi urutan ini akan dimulai dari produsen. Yang dimakan produsen ini yang tadi kemarin yang sudah ibu jelaskan, produsen ini adalah yang menghasilkan, yang bisa membuat makanan sendiri, itu namanya adalah produsen. Kemudian produsen ini akan dimakan oleh konsumen satu, kemudian konsumen satu ini akan dimakan oleh konsumen dua, konsumen tiga ini, konsumen dua akan dimakan oleh konsumen tiga, dan begitu seterusnya hingga konsumen puncak. Nah, baik produsen, konsumen satu, konsumen dua, hingga konsumen puncak dalam suatu rantai makanan disebut sebagai tingkat trofik. Ini namanya adalah tingkat trofik. Nah, jadi ketika konsumen puncaknya ini mati, maka akan terjadi di dekomposer atau diuraikan menjadi zat-zat hara yang di dalam tanah. Nanti akhirnya zat hara ini akan diserap oleh produsen. Begitu seterusnya itu adalah urutan makan dan dimakan, atau namanya adalah rantai makanan. Jadi ini konsumen satu berarti yang makhluk hidup yang memakan hewan, yang memakan tumbuhan, itu adalah konsumen satu. Kemudian yang memakan konsumen satu itu adalah konsumen dua. Kemudian yang memakan konsumen 2 itu adalah konsumen 3. Sampai seterusnya, sampai ada lagi yang memakan si konsumen 3 itu ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Dia adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jadi rantai makanannya itu lebih dari satu, itu namanya adalah jaring-jaring makanan. Ini adalah tumbuhannya, produsennya. Berarti ini kambing, kelinci, tikus, ini adalah konsumen yang pertama. Kemudian serigala, kucing hutan, burung hantu, ini konsumen kedua. Ular berarti konsumen ketiga. Ini keempat, berarti ini yang puncaknya ya. Yang singa ini berarti puncaknya. Berarti ini tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan serigala, serigala dimakan singa. Atau tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, kemudian serigala dimakan singa. Atau kelinci dimakan kucing hutan dimakan serigala, serigala dimakan singa. Atau banyak nih rantai makanannya. Tumbuhan dimakan kelinci, dimakan kucing hutan. Kemudian kalau ke sini berarti langsung dia kucing hutan dimakan singa. Kemudian tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan kucing hutan bisa dimakan serigala, atau kucing hutan dimakan singa. Kemudian tumbuhan makan tikus, tikusnya dimakan burung hantu bisa dimakan kucing hutan ke serigala atau ke singa.
Tumbuhan dimakan tikus, burung hantu, kemudian bisa dimakan ular, ular bisa dimakan kucing hutan, serigala, singa. Tumbuhan, tikus, burung hantu, ular, elang, kemudian dimakan singa. Jadi ada berapa tuh rantai makanannya? Tumbuhan, kambing, serigala, singa 1. Tumbuhan, kelinci, serigala, singa 2. Tumbuhan, kelinci, kucing hutan, serigala 3. Singa. Kemudian tumbuhan, kelinci, kucing hutan, singa 4. Tumbuhan, tikus, kucing hutan, serigala, singa 5. Tumbuhan, tikus, kucing hutan, langsung ke singa 6. Tumbuhan, tikus, burung hantu dimakan kucing hutan, serigala, singa 7. Tumbuhan, tikus, burung hantu, kucing hutan, singa 8. Tumbuhan, tikus, burung hantu, ular, kucing hutan, serigala, singa 9. Tumbuhan, tikus, burung hantu, ular, kucing hutan, singa 10. Tumbuhan, tikus, burung hantu, ular, elang, singa 11. Berarti ada 11 rantai makanan yang di jaring-jaring makanan yang Ibu contohkan ini. Ya, itu adalah jaring-jaring makanan. Jadi konsumen satunya berarti kambing, kelinci, tikus itu ya. Itu adalah jaring-jaring makanan. Kemudian yang ketiga, ini adalah piramida makanan. Piramida makanan ini adalah gambaran perbandingan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke konsumen puncak. Itu adalah namanya piramida makanan. Jadi ini adalah piramida makanan. Tropik 1 berarti produsen, tropik 2 konsumen yang pertama, tropik 3 konsumen kedua, yang tropik 4 konsumen ketiga, tropik 5 ini adalah konsumen yang puncaknya. Itu adalah piramida makanan. Jadi berbentuk piramida. Jadi makin ke atas makin sedikit konsumen puncak itu. Itu adalah piramida makanan. Yang keempat ada yang namanya adalah arus energi. Arus energi ini adalah aliran energi dari produsen sampai pengurai. Aliran energi dari produsen sampai pengurai. Kan makhluk hidup ini yang memakan organisme lain ini melakukan usaha untuk mendapatkan energi dan zat kimia dan mengubah energi dalam bentuk senyawa kimia lain dalam tubuhnya. Nah, energi kimia dalam tubuh makhluk hidup ini akan dimanfaatkan makhluk hidup lain melalui peristiwa pemangsaan sehingga makhluk hidup pemangsa mendapat energi dan zat kimia dari makhluk hidup mangsanya. Jadi dalam suatu rangkaian rantai makanan terjadi suatu aliran energi atau arus energi. Aliran energi itu dalam suatu rantai makanan itu berawal dari produsennya. Dari produsen yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian mengalirlah ke konsumen primer, konsumen sekunder, dan terakhir ke dekomposer ketika si makhluk hidup itu yang konsumen puncaknya ini adalah mati, maka diuraikan, jadi terbuang panasnya. Jadi ketika matahari diserap produsen ada keluar panas, konsumen ada keluar lagi panas, dan ketika konsumen ini mati diuraikan keluar lagi panas, kemudian jadi nutrisi, akhirnya jadi kembali lagi ke produsen. Ya, itu adalah arus energi. Sekarang kita ke siklus materi. Siklus materi. Jadi dalam suatu ekosistem ini meskipun sebagian energi kimia berkurang dalam setiap tingkat tropik, tetapi materi pada tingkat tropik itu tidak hilang. Nah, materi yang menyusun tubuh makhluk hidup itu terdiri atas unsur-unsur seperti karbon C, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Jadi materi tersebut akan beredar dari lingkungan ke tubuh makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan membentuk suatu siklus. Nah, siklus materi ini akan beredar dari lingkungan ke tubuh makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan membentuk namanya adalah siklus. Yang pertama, jadi siklus unsur ini adalah siklus unsur atau senyawa yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik
dan kembali lagi ke komponen abiotik. Itu namanya adalah siklus materi. Yang pertama ada siklus nitrogen, ada siklus air, siklus sulfur, siklus fosfor, dan ada siklus karbon dan oksigen. Kita mulai yang pertama, yaitu adalah siklus nitrogen. Jadi siklus nitrogen ini diperlukan oleh setiap organisme. Organisme itu adalah termasuk kita, manusia, makhluk hidup, tumbuhan, itu organisme ya. Jadi diperlukan oleh setiap organisme. Jadi nitrogen ini adalah merupakan salah satu unsur pembentuk asam amino. Asam amino ini merupakan persenyawaan pembentuk molekul protein. Nah, protein ini adalah senyawa yang berguna sebagai penyusun tubuh, misalnya otot, dan sebagai penggiat reaksi-reaksi metabolisme tubuh, misalnya enzim pencernaan untuk mencerna makanan. Nah, ini adalah siklus dari nitrogen. Unsur nitrogen ini sebagian besar terdapat di atmosfer dalam bentuk gas nitrogen N2. Jadi N2-nya ini sebagian besar ada di atmosfer. Nah, gas nitrogen yang di atmosfer ini akan masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah akan difiksasi oleh bakteri fiksasi nitrogen yang ada di tanaman, di akar tanaman. Nah, bakterinya ini ada Rhizobium, Azotobacter, Clostridium, alga biru, Anabaena, nostoc, dan jamur mycorrhiza. Nah, nitrogen yang masuk ke tanah ini melalui fiksasi akan diubah menjadi amonia, NH3, oleh bakteri amonia. Nah, proses penguraian nitrogen menjadi amonia ini namanya disebut amonifikasi. Nah, amonifikasi ini nanti yang akhirnya akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan menyerap nitrogen ini, akhirnya hewan yang memakan tumbuhan ini dia akan masuk juga nitrogennya masuk ke dalam tubuh hewan itu. Ketika hewannya itu ada yang dimakan oleh manusia, maka akan masuk ke situ juga nitrogennya ya. Jadi ketika tumbuhan mati, hewan mati, maka akan terjadi penguraian lagi, dekomposer oleh fungi, jamur, bakteri aerob atau anaerob. Akhirnya nitrogen ini akan kembali lagi ke udara, denitrifikasi menjadi N2 lagi. Begitu seterusnya, kembali lagi dari atmosfer, kembali lagi ke tanah, kembali lagi ke udara. Itu adalah namanya siklus nitrogen. Yang kedua adalah siklus air. Siklus air atau nama lainnya adalah daur hidrologi. Ini adalah pola sirkulasi air dalam ekosistem yang dimulai dengan adanya proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari. Lalu terjadi penguapan hingga akan terjadi kondensasi uap air. Nah, kondensasi uap air adalah proses perubahan uap air menjadi titik-titik air. Nah, kumpulan titik air di atmosfer ini namanya adalah awan. Jadi awan yang kita lihat ini adalah kumpulan titik-titik air. Nah, bila uap air telah menjadi titik-titik air, maka hujan akan turun. Hujan akan turun. Kemudian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ini akan tersebar. Ada yang ke aliran sungai, sehingga ada yang masuk ke dalam tanah, meresap, ada yang singgah di daunan, ada yang mengalir lagi ke laut melalui sungai, atau mengumpul di danau, atau menguap lagi ke atmosfer. Kembali lagi seperti tadi siklus airnya ya. Yang meresap ke tanah bisa jadi mata air, bisa jadi cadangan air bersih. Atau misalnya melalui aliran sungai, ada yang menjadi danau ketika sudah turun ke bumi. Itu adalah siklus air. Yang ketiga ini adalah siklus sulfur. Sulfur dalam tubuh organisme merupakan unsur penyusun protein. Di alam, sulfur ini terkandung dalam tanah dalam bentuk mineral tanah, dan di udara dalam bentuk SO atau gas sulfur oksida, monooksida. Gas sulfur
Ini yang berada di udara nantinya bersenyawa dengan oksigen dan air. SO2 ya, sulfur dioksida. Misalnya dari erupsi gunung atau dari penguapan industri. Nah, berkumpul lagi di atmosfer. Ketika dia bereaksi dengan air, ketemu dengan air yang di awan-awan ini turun, maka turunnya jadi hujan asam. Akhirnya turunlah ke bawah. Akhirnya terjadilah dekomposisi ini, penguraian oleh bakteri. Ketika hewan ini mati, tumbuhan ini mati, terjadilah dekomposisi bakteri. Akhirnya ada sulfur di sini, kembali lagi dia akan ke atmosfer lagi. Kemudian ini sulfurnya bisa jadi bahan bakar fosil, jadi buat sebagai bahan bakar industri. Kemudian nguap lagi, kembali lagi ke atmosfer, kemudian ketemu lagi dengan air, turun lagi ke bawah. Nah, itu adalah siklus sulfur. Ini yang keempat ada siklus fosfor. Fosfor ini hanya berlangsung melalui lingkungan tanah, lautan, batuan, dan organisme. Jadi tidak ada yang di atmosfer ya. Bebatuan yang mengandung ion fosfat ini akan mengalami erosi karena hujan. Nah, fosfat yang ikut terkikis terbawa air hujan menuju sungai, danau, dan air tanah. Nah, air yang mengandung molekul fosfat digunakan tanaman untuk pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme lainnya. Manusia dan hewan mendapatkan fosfat dari makanan yang mereka makan atau dari air minum yang masih mengandung molekul fosfat. Jadi ini adalah fosfat di bebatuan, kemudian terjadi pelapukan, fosfatnya ini akan nanti terbawa air ke dalam, terlarut di bawah aliran air ke sungai. Akhirnya ada yang larut di dalam air, diserap lagi oleh bebatuan. Nah, kemudian fosfatnya juga ada yang di dalam tanah anorganik, akhirnya diserap oleh tumbuhan. Kemudian makanan tumbuhan ini nanti dimakan oleh hewan, jadi menyerap lagi, dia menyerap fosfat yang dari tumbuhan ini. Dan ketika hewan mati, tumbuhan mati, terjadi penguraian lagi di sini, jadi fosfat lagi ada di dalam tanah ya. Itu adalah siklus fosfor. Yang kelima ini adalah siklus karbon dan oksigen. Nah, siklus karbon ini, karbon di atmosfer ini dalam bentuk gas karbon dioksida CO2, sedangkan unsur oksigen dalam bentuk gas oksigen atau O2. Jadi, karbon dioksida yang masuk ke dalam komponen biotik melalui organisme fotoautotrop atau tumbuhan hijau dan kemoautotrop dalam proses fotosintesis dan kemosintesis. Akhirnya karbon ini akan tersimpan sebagai zat organik dan berpindah melalui rantai makanan, respirasi, dan ekskresi. Sementara itu, oksigen masuk ke komponen biotik melalui proses respirasi untuk membakar bahan makanan lalu dihasilkan karbon dioksida. Jadi nanti tumbuhan ini akan menghasilkan oksigen. Nah, CO2 yang ada di atmosfer ini akan diserap untuk proses fotosintesis. Jadi diserap, terus kemudian ada yang dikeluarkan juga oleh tumbuhan. Akhirnya hewan ini bisa menghirup oksigen dari yang tumbuhan ini untuk melakukan metabolisme, membakar makanan yang masuk. Nah, kemudian nanti hasilnya ini hewan manusia ini akan dia mengeluarkan karbon dioksida. Atau juga karbon dioksida bisa dihasilkan dari pabrik-pabrik atau bahan bakar. Jadi akhirnya ada yang dilepaskan ke atmosfer. Jadi ada juga terjadi bahan bakar fosil. Jadi yang merah ini bahan daur siklus karbon, kemudian kalau yang biru ini adalah siklus oksigen. Ini adalah siklus oksigen dan karbon. Jadi manusia dan hewan ini memerlukan oksigen untuk membakar hasil makanan yang dimakan sehingga menjadi energi.
Kemudian nanti hasil pembakarannya ini hasil sampingnya dia akan menghasilkan karbon dioksida yang akan dikeluarkan ke atmosfer. Nanti karbon dioksidanya ini selain dari hewan dan tumbuhan ini, hewan dan manusia, tumbuhan juga bisa mengeluarkan karbon dioksida, atau misalnya adalah aktivitas dari manusia, atau misalnya dari bahan bakar kendaraan, atau misalnya uap industri, bahan asap industri, akhirnya dilepaskanlah karbon dioksida. Nanti karbon dioksida ini akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Itu adalah siklus oksigen dan karbon. Nah, sekarang kita lanjutkan ke itu adalah siklus materi. Sekarang kita ke pola interaksi makhluk hidup. Jadi setiap individu ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan individu sejenis atau lain jenis, baik dalam satu komunitas atau dengan komunitas lain. Nah, interaksi organisme ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada netralisme, ada simbiosis, ada predasi, dan ada kompetisi. Yang terakhir ada antibiosis. Itu adalah pola interaksi makhluk hidup. Dan mulai yang pertama yaitu adalah netralisme. Netralisme ini adalah hubungan tidak saling mempengaruhi antar organisme yang ada di suatu ekosistem. Jadi hubungannya itu tidak saling mempengaruhi antar organisme yang ada di suatu ekosistem. Nah, ini misalnya di suatu padang rumput antara ayam dan kambing, di sini dia tidak saling mempengaruhi ya, masing-masing. Atau misalnya gajah, jerapah tidak saling mempengaruhi. Atau ayam dan kucing. Misal ya, itu berarti dia netralisme. Yang kedua ini adalah simbiosis. Apa itu simbiosis? Ini adalah bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang sangat khas. Jadi khas. Nah, simbiosis ini ada 3 bentuknya. Yang pertama ada namanya simbiosis mutualisme. Kemudian ada simbiosis komensalisme. Dan ada simbiosis parasitisme. Ya, ada 3 simbiosis mutualisme, komensalisme, dan ada parasitisme. Kita mulai yang pertama ada simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Itu adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi antara satu jenis dengan jenis yang keduanya itu dia sama-sama menguntungkan. Misalnya contohnya adalah lebah untuk menghisap nektar madu. Jadi tubuhnya akan menyentuh kepala sari yang ada di bunga ini, sehingga akibatnya serbuk sari akan menempel pada kaki atau bagian tubuhnya yang lain. Jadi si lebah ini mendapatkan makanan, sedangkan si bunga ini yang ditempeli serbuk sari, yang lebahnya yang ditempeli serbuk sari dari bunga yang tadi diambil nektarnya ini, maka dia akan menyentuh kepala putik ke bunga yang lainnya. Jadi sehingga terjadilah penyerbukan. Jadi semakin banyak tumbuhan si bunga ini bisa berkembang biak. Ini kerbau dengan burung jalak. Jadi burung jalak ini ngambilin kutunya ya, yang ada di kerbau. Jadi kalau kerbaunya berarti untungnya dia apa? Tidak gatal-gatal. Ini yang ketiga ini ada ikan badut dan anemon. Jadi si ikan badutnya ini bersembunyi, anemon ini dari pemangsa. Jadi ikan badut juga bisa memperoleh makanan berupa parasit pada anemon laut. Nah, kemudian kalau anemon laut ini dilindungi oleh ikan badut dari pemangsa dan juga parasit pada anemon laut ini akan dimakan oleh ikan badut. Makanya adalah saling menguntungkan.
Ini adalah simbiosis mutualisme, jadi yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Jadi satu untung, yang satu biasa aja, nggak untung nggak rugi gitu. Nah, misalnya nih ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiunya tidak ada dia untung atau ruginya, si ikan remoranya ada terus mengikuti, tapi ikan remoranya mendapatkan keuntungan, yaitu terlindungi dari pemangsanya dan juga sisa makanan dari ikan hiu. Jadi ikan hiunya tidak ada keuntungan atau rugi. Kemudian bunga anggrek. Anggrek itu cuma nempel saja ya. Jadi dia tidak mengambil makanan dari tumbuhan tanaman pohon yang ditempelinya ya. Itu cuma supaya dia bisa dapat aliran air dari, kalau misalnya hujan ada aliran air melewati dari batang itu, maka akan mengalir ke akarnya si anggrek ini. Itu sedangkan si tumbuhan pohonnya itu tidak dapat untung, tidak ada dapat rugi. Terus tumbuhan paku, ini ada tumbuhan paku ya. Jadi tumbuhan paku kayak seperti anggrek juga, dia cuma menempelkan di situ untuk dapat air, zat. Jadi air atau misalnya debu yang menempel di pohon di situ ya. Jadi dia tidak mengambil makanan dari pohon tersebut, cuma menempel saja di situ. Jadi si pohonnya tidak rugi, tidak untung. Ya, ini adalah simbiosis komensalisme. Jadi yang satu untung, yang satu tidak untung, tidak rugi. Sekarang yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Jadi ini adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Jadi satu jenis itu untung, yang satunya lagi adalah rugi. Jadi misalnya ini contohnya, ini adalah tanaman benalu ya. Ini benalu, dia ngambil makanan unsur hara, semuanya ada di pohon yang jadi inangnya, jadi tumbuhan induknya ini. Nah, benalu dia ngambil makanannya itu sama di pohon yang ini. Itu jadi pohonnya rugi, diambil makanannya oleh si benalu, benalunya untung, dia dapat makanan, tidak usah bikin. Kemudian ini adalah tumbuhan tali putri. Jadi dengan tanaman inangnya, jadi tumbuhan tali putri tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Jadi dia ngambil makanannya itu di tanaman yang ini nih, yang hijau-hijau ini. Dia ngambil makanannya di situ ya. Jadi si tali putrinya nggak bisa membuat makan sendiri, ngambil di sini. Itu adalah parasitisme. Jadi yang satu untung, yang satu rugi. Yang tumbuhan ini yang sama si tali putrinya berarti dia untung, sedangkan tumbuhannya ini yang hijau-hijau ini dia rugi. Ruginya itu karena hilang makanannya, yang buat seluruhnya jadi berkurang. Itu adalah simbiosis parasitisme. Nah, itu adalah macam-macam simbiosis. Jadi mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Sekarang adalah yang ketiga. Ini adalah tumbuhan Nah, ini adalah bunga bangkai ya. Yang terkenal kita itu bunga bangkai, dia tidak bisa berfotosintesis, jadi tidak dapat makanan sendiri. Akhirnya dia ngambil makanan di pohon yang jadi inangnya ini. Ya, ini tumbuhan bunga bangkai sebagai salah satu keajaiban. Bunga tumbuhannya besar, bunganya, bunga bangkainya itu besar. Itu adalah simbiosis parasitisme. Dan yang ketiga ada predasi. Apa itu predasi? Predasi ini adalah hubungan di mana makhluk hidup yang satu memakan makhluk hidup yang lain. Jadi ada pemangsa, ada dimangsa. Ini pemangsa, ini dimangsanya. Nah, ini pemangsa, dimangsa, pemangsa, dimangsa. Nah, ini adalah
hubungan predasi. Ada yang pemangsa dan ada yang dimangsa. Itu namanya adalah predasi. Kemudian yang keempat ada namanya kompetisi. Kompetisi ini adalah pola interaksi antar organisme berupa persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang jumlahnya terbatas dan sama-sama dibutuhkan oleh dua makhluk hidup yang bersaing. Itu namanya adalah kompetisi. Jadi misalnya dia sama-sama makan rumput, jadi dia harus berkompetisi biar dapat makanan. Terus perlu air atau sumber makanannya sama-sama daging. Nah, itu berarti dia melakukan kompetisi. Nah, ini misal burung elang. Dua burung elang mau mangsa. Ini singa sama hina. Jadi kan dia sama-sama makan daging. Itu bisa terjadi kompetisi. Yang kelima, dari pola interaksi makhluk hidup ini ada terakhir adalah antibiosis. Apa itu antibiosis? Ini adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Misalnya, ini adalah contohnya adalah bunga kamboja. Nah, bunga kamboja ini dapat mengeluarkan racun yang bisa membunuh tumbuhan di sekitarnya sehingga tumbuhan ini dapat memenangkan kompetisi dalam memperoleh makanan dan cahaya matahari. Kemudian ini adalah jamur penicillium. Ini menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengeluarkan zat antibiotik penisilin. Jadi si jamur penicillin ini bisa membunuh bakteri sehingga bakteri dirugikan, tetapi jamur penicillium ini tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Ini adalah antibiosis. Nah, sampai selesai dari antibiosis ini, selesai pula lah kita bab 2, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Dengan lingkungannya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa mengulang lagi video ini. Kita sampai bertemu lagi, insya Allah, di minggu depan. Sesudah ini kita sudah bab ini kita akan sudah bab 2 ini kita nanti ada tugas dari ibu ya. Seperti biasa, seperti minggu kemarin. Ya, ada tugas. Jadi setiap kita selesai bab, kita tugas. Selesai bab, kita tugas ya. Jadi siap-siap. Sampai bertemu lagi kita insya Allah ya. Tapi nanti kita bertemu lagi nanti di bab yang ketiga. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Yang sedang sakit mudah segera sembuh ya. Yang sehat jangan sakit, selalu sehat. Dan juga semoga kita diberikan taufik dan hidayah, tetap kita berpegang teguh di agama ini, di agama Allah ini ya, Islam. Dan juga kalian harus rajin-rajin, jangan lupa ibadah kalian, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Dengan banyaknya bencana di Indonesia ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah supaya bencana ini selesai dan juga wabah COVID ini bisa cepat diangkat dari muka bumi ini. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Sehingga kita bisa ketemu lagi di sekolah seperti biasa. Karena ibu juga kangen dengan kalian, tidak melihat muka kalian. Kalian mudah-mudahan kangen juga dengan kami ya, para guru. Jadi kita sama-sama berdoa ya, kita orang Islam. Sholat, setiap kita selesai sholat berdoa, ya Allah mudah-mudahan segera diangkatlah wabah COVID ini dari bumi Indonesia ini ya Allah. Amin ya robbal alamin. Sampai bertemu lagi insya Allah. Kalau kita masih, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan umur. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.